datang kembali di channel kita di Zams Official. Hari ini kita sudah bersama sahabat Zam di produknya Tiga Sadulur. Oke, nanti Tiga Sadulur itu apa? Nanti kita akan ulik ya. Oke, samping saya sekarang sudah ada ownernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Sarah. Oke, boleh kenalan dulu teh? Hai, nama saya Siti Sarah Nur Aini. Saya owner dari Tiga Sadulur Herbal Instan. Herbal Instan. Dari namanya dulu deh teh. Kenapa namanya Tiga Sadulur? Kenapa namanya Tiga Sadulur? Karena anak saya ada 3. Oh iya. Jadinya namanya Tiga Sadulur. Semoga nanti doanya itu selalu kalau nama anak tuh semoga nanti bisa ke anak ya teh. Iya. Usahanya turun temurun sampai nanti bisa diteruskan oleh anak cucunya ke depannya. Iya. Ada berapa jenis? Kalau untuk yang instan itu produknya ada 7 varian ya. Oh iya. Variannya itu yang pertama itu jahe, kunyit, sama kencur, beras kencur. Terus jahe sendiri punya turunan varian 2 yaitu bajigur sama bandrek, dan kunyit punya turunannya itu golden milk, yaitu kunyit latte istilahnya. Jadi dia creamy untuk iya. yang nggak suka sama kunyit. Nah, buat yang gak suka sama kunyit dijamin kalau minum yang ini ya. Iya. Untuk Jadi anak-anak. suka gitu. Iya. Nah, ini awalnya gimana nih teh? Kan lumayan ya dari kunyit. Ini kan teh dari kunyit yang benar-benar dari kunyit terus dibikin jadi seperti ini. Ya. Jadi kebetulan saya tuh ngajar di SMK iya. Farmasi. Nah, itu Nah, guru. Guru. Di sana ada pelajaran kewirausahaan. Iya. Nah, saya ngajar kewirausahaan di tiap tahun itu pasti mengajarkan bagaimana cara membuat jahe instan, kunyit instan. Nah, Tiga Sadulur sendiri istilahnya sebagai suatu lab kecil lah buat saya untuk menerapkan ilmu itu di dalam dunia yang nyata gitu. Realitanya seperti apa sih UKM itu? Sekedar teori gitu Ya, ya. bukan sekedar hanya teori. Maka mulai dari istilahnya legalitasnya, PIRT-nya, izin edarnya gitu kan, semuanya jadi halalnya juga semuanya sama saya diurus ya. Dan itu akhirnya nanti akan kembali lagi ke anak-anak saya, anak didik saya. Nah, ternyata hasilnya buahnya lebih dari Lebih luar ekspektasi ya. gitu kan. Ternyata alhamdulillah Tiga Sadulur ini produknya berkembang dengan varian-varian yang berbeda, dan ini istilahnya membawa saya untuk lebih serius mendalami produk Tiga Sadulur ini. Tahun berapa? Jadi pertamanya itu produk Tiga Sadulur itu adalah tahun 2015. Produk yang pertama itu adalah teh celup sebenarnya. Oh, Teh celup. Jadi PIRT pertama yang kami miliki adalah teh celup. Setelah itu tehnya dari Purwakarta, daerah Pedes ya di sana. Lalu kita bikin teh celup itu. Nah, setelah teh celup itu kemudian kita berpikir nih kira-kira produk apa lagi ya yang kira-kira bisa dikembangin. Itulah itulah produk yang setiap tahunnya dibikin di sekolah. Saya ingin menunjukkan gitu pada siswa-siswi saya bahwa ini bukan hanya sekedar teori di sekolah, real gitu, bisa dijual di masyarakat. Dulu pakai alat apa aja teh? Ini sebenarnya Awalnya. alatnya sampai sekarang pun masih sederhana ya. Iya. Istilahnya kita pakai kuali biasa, pakai kompor biasa, Tradisional ya. masih tradisional semuanya, kecuali untuk menghaluskannya, untuk mencapai seperti bubuk seperti ini kita pakai mesin penghancur tepung sih. Karena kan nantinya itu berupa granul ya, granul yang istilahnya kasar. Nah, untuk menghaluskannya kita pakai mesin penghancur tepung. Awalnya gimana itu respon masyarakat awal mula ini muncul? Itu kenapa kita mengambil segmen jahe dan kunyit, karena sebenarnya produk ini sudah dikenal masyarakat. Sudah Jadi banyak lah ya. betul, sudah banyak. Jadi tidak perlu edukasi yang khusus Lebih lah, gitu ya. lebih untuk sana. Nah, setelah itu kenapa kita memilih produk ini ya? Nah, kesini-sininya mulai ada, kalau anak muda nggak suka loh jahe gitu. Kita mencari lagi. Berinovasi ya. Berinovasi. Ada bandrek dan ada yang namanya coconut latte, itu bajigur. Bahasa kitanya bajigur. Caranya coconut latte gitu kan. Ya, Seperti seperti itu. itu. Termasuk juga sana ada kunyit. Kenapa? Karena banyak dari misalnya anak muda zaman sekarang nggak suka kunyit, pahit dan lain sebagainya. Maka kita berinovasi lagi menggunakan golden milk atau turmeric latte gitu. Paling mas banget lah ya makan jamu itu ya teh ya Betul. biasanya.
jangankan anak muda, kadang yang sudah harusnya misalkan lahiran minum jamu gitu kan, kadang enggak gitu ya, males, pahit dan sebagainya. Tapi dengan mungkin berinovasi ini, kayak bajigur ini bahannya apa aja nih Teh? Ini bajigur ini ada jahenya, ya, terus kita di sana ada santannya. Oh iya, betul. Nah, untuk yang bajigur ini, jadi ada creamernya juga, kita tambahin creamer nabati gitu. Jadi rasanya kekinian lah. Iya, kekinian lah ya. Pokoknya kalian minum ini nggak serasa minum rempah-rempah. Padahal mah iya. Padahal mah iya gitu. Kita apa ya, mengemasnya menjadi sesuatu yang lebih baru. Oke. Sekarang ini kemana aja nih Teh? Oke. Untuk ini ya marketingnya ya. penyebaran Untuk produknya. marketingnya kita udah sampai ke Bandung, ya kita bisa ditemukan di Kunafe, Iya. ya baik di Pasir maupun di Banda. Terus kalau di Purwakarta ada di Galeri Minong, ada beberapa apotek yang kami masukkan juga karena segmennya adalah minuman tradisional seperti jahe dan kunyit yang kemarin pas waktu Covid kan heboh banget. Ya, oh itu lagi Empon- viral empon kayaknya. lagi viral gitu. Segala direbus semuanya. Benar-benar. Ya, terus untuk yang paling jauh itu ini produknya ke India. Oh, sudah keluar ya. Iya, untuk Keren. yang kunyit sama yang golden. Nah, kita bawa ke Responnya bagus ya Teh? Alhamdulillah sih responnya bagus ya, karena sebenarnya ini adalah untuk Asia bukan sesuatu hal yang aneh mungkin ya. iya. Nah, seperti itu, cuma kita istilahnya mengemasnya, membuat standar rasa. Nah, di situ yang kita perlu Kita kan beda ya lidahnya ya. Betul. Kita membuat standar, nah itu yang membedakan. Selama berarti udah berapa tahun nih Teh? Berarti ini udah mau 5 tahun. Oh, udah mau 5 tahun nih. Pasti 5 tahun itu nggak mudah ya. Banyak perjuangannya, berdarah-darahnya nih. Iya. Yang paling apa ya? Kendala apa nih Teh yang paling banget sampai diingat sampai sekarang tuh perjalanan dari si Tiga Sadulur ini? Jadi pas waktu awal itu kenapa kita bikin teh, karena ada teman ya dibilang begini, Teh Sarah bagian produksinya aja, marketing gak usah khawatir sama saya kan tenang ya, Iya. karena saya nggak bisa marketing. Ternyata di tengah jalan teman saya, waduh maaf Sar, saya ada fokus yang lain, jadi saya sendirian. Di situ saya bingung, aduh ini produk gimana, ada pilihan berhenti atau Maju. diteruskan. Saya memutuskan diteruskan, apapun yang terjadi saya pengen tahu ini ujungnya sampai di mana gitu. Alhamdulillah bertemu dengan teman-teman sama UKM. Di sana saya bisa istilahnya sharing, belajar bareng-bareng, mengambil apa ya istilahnya, oh ya ini seperti Iya, ini ya. seperti itu. Nah, akhirnya bertemulah produk saya ini istilah dengan produk-produk yang lain di Galeri Minong. Itu penyemangat saya. Dari sana saya bisa melihat mengembangkan produk mulai dari kemasan, bagaimana mengemas yang Packaging, bagus, packaging, labeling dan lain sebagainya. Semuanya saya belajar itu bareng sama UKM yang lain. Jadi saya nggak bisa sendiri kalau nggak istilahnya tukar informasi dengan UKM yang lain. Alhamdulillah ya UKM di Purwakarta sekarang sudah bersatu solid ya Teh, dengan mungkin adanya fasilitas dari dinas itu ada Galeri Menong, jadi kita tuh kayak dikasih satu wadah Ya. untuk berkumpul di situ, mungkin bertukar ya sharing lah ya, usaha ini bagaimana, usaha ini bagaimana, oh kalau dulu kan di packaging tuh di mana gitu ya Teh, Iya, ini tuh di mana gitu, labeling tuh harus ke siapa, ini kayak gimana, mungkin dengan kita sharing ketemu sama orang tuh jadi yang oh ya ada nih di sini, ada nih di sini dan sebagainya seperti itu. Termasuk juga bahan baku. Oh, bahan Iya, baku. jadi Nah, sekarang dari mana nih Teh? untuk bahan baku ini kita utamain untuk yang dari petani ya, daerah Oh, Kiara iya. Pedas dan Purwakarta sekitarnya. Nanti kalau misalnya nggak ada, kita beli nih dari bahannya di pasar induk. Oh iya. Tapi selama ini alhamdulillah ya berarti daerah sana tuh Iya. tetap ini ya. Betul. Jadi saya tuh sebenarnya pengen Memberdayakan. memberdayakan masyarakat. Biasanya mereka kayak gini nih awalnya ya. Ngapain sih nanam jahe, nggak nanam kunyit, nggak ada hasilnya. Iya, mungkin karena mungkin cuma dijual ke pasar gitu ya, Iya. untuk bahan dapur dan bahan dapur sebagainya. dan sebagainya tuh orang kalau misalnya beli jahe kunyit ya tinggal ke pasar aja beli. Iya. Tapi ketika kita membelinya dalam jumlah yang besar Besar. dan kontinu, mereka Iya. jadi sangat tersemangati. Iya. Jadi mereka menanam Nanam lagi, sedikit-sedikit iya. ya, mengisi halaman rumah mereka atau jadi istilahnya pembatas di kebun, istilahnya tumpang sari dan lain sebagainya. Iya. Jadi hasilnya terus kontinu, jadi mereka juga semangat. Alhamdulillah sih responnya seperti itu. Ada beberapa dimensi yang bisa kita ambil sebenarnya di sini. Ketika kita tidak memberdayakan hanya untuk membuat ini saja, ada juga yang bagian marketingnya gitu. Ada juga yang misalnya mensuplai bahan bakunya. Jadi alhamdulillah kalau UKM kita tuh maju tuh sebenarnya kita menggerakkan banyak sektor ya. Banyak sektor. Iya, jadi
pokoknya jangan lupa beli produk dari UKM. Produk UKM, produk teman-teman di sekeliling kita tuh banyak ya, maksudnya dalam kebutuhan. Kayak sekarang udah ada yang bikin sabun cair, ada sabun cair dari kita, sabun piring, pokoknya bahan-bahan yang memang kita sering pakai sehari-hari ya. Jadi beli produk teman sama teman, produk UKM kita yang ada di sekeliling kita. Ya mahal sedikit nggak apa-apa lah ya, Nggak apa-apa, iya. karena itu Balik lagi. Ya balik lagi, muter lagi roda perekonomian gitu. Berarti kalau yang orang Purwakarta bisa langsung ya Bisa langsung. ke Galeri Menong, atau kalau online-nya ada nggak teh? Kalau misal online-nya sebenarnya saya baru ininya di Facebook ya. Oh iya. Silakan aja, itu mah di inbox aja. Ya, nanti bisa saya. Facebooknya apa nih teh? Nanti Kalau ada di saya- bawah sini. Nanti ada di Siti Sarah Nuraini sama di Tiga Sadulur. Tiga Sadulur. Nanti boleh di dia di Facebooknya ada di Siti Sarah Nuraini sama Tiga Sadulur. Nanti untuk kontaknya langsung bisa. Kalau yang mau jadi reseller gitu bisa teh? Boleh, mangga, reseller all welcome. Nah, kita mah senang banget ya Senang kalau banget, UKM tuh iya. jadi muternya tuh ya sama kita semua gitu. Teman kita beli ke kita, reseller lagi, muter lagi, yang Iya. belinya tuh lagi lah, daripada kita langsung ke supermarket gitu ya teh. Walaupun ya pasti beda lagi lah Beda segmen lagi, ini segmennya, betul. gitu. Berarti Tiga Sadulur ini nantinya teh mimpinya ke depannya tuh pengen seperti apa nih si Tiga Sadulur ini? Nah, ternyata perjalanannya nggak sampai Ya. menghasilkan produk ya. Iya. Ternyata mungkin takdir ya yang mempertemukannya. Jadi ada orang investor, tolong dong bikinin produk saya. Nah, di sana teh. Jadi ke sana. Oh, ternyata perjalanannya bisa sampai ke sana. Jadi ada investor, tolong dong saya punya modal nih, tolong bikinin produk. Tapi istilahnya teteh yang bikin, nanti kita yang jual nggak apa-apa. Tapi tolong ya, namanya nggak apa-apa diproduksi oleh Tiga Sadulur untuk. Nah, seperti itu Iya, perjalanannya ke sana. Wah, Seperti kadang itu. kita kan gak berpikir sampai situ awalnya ya. Saya nggak mikir sampai ke sana. Sekarang, oh ternyata gitu ya, iya nggak masalah. Jadi ibaratnya ada orang yang minta bikinin produk, dia investasi, dia minta kita bikinin produk, dia yang jual. Kamu seneng ya? Iya, yang UKM tuh kayak ada investor tuh, berarti mereka tuh udah percaya Udah sama percaya kita. sama kita. Udah percaya sama UKM kita gitu. Berarti sekarang ada berapa karyawan itu? Sekarang itu kalau untuk yang di Kiara Pedes itu ada 3, Oh, di sini ada 2. berarti ada bagi dua ya? Ada yang Iya, di Kiara ada dua, Pedes, ada betul. yang di sini. Jadi untuk Kiara Pedes itu untuk produksinya ya, membuat granulnya, sedangkan di sini adalah finishing, yaitu packaging. Kalau misalnya pencampuran untuk produk-produk turunan itu semuanya di sini di Pukoncong di Desa Sukamaju. Sedangkan untuk pembuatan granul bahan inti semuanya ada di Kiara Pedes. Kenapa di Kiara Pedes? Karena bahannya di sana. Jadi hasil alamnya kan adanya di Kiara Pedes. Biar langsung ya, Biar langsung fresh, mereka. langsung di ini Langsung gitu. diolah. Langsung diolah, nanti beres sudah jadi granulnya begini, baru dibawa ke sini. Wah, nanti kita akan intip-intip ke dalam ya. Prosesnya seperti apa. Karena kadang kita tuh, kok bisa gini ya gitu. Kadang mereka tuh masih gimana ya bisa jadi kayak gini. Padahal tuh ya ilmunya bisa kita gali ya, Iya, bisa betul. kita sharing gitu. Dengan tadi kita sharing berkomunitas, ya teh harus mau sharing dengan yang lain gitu. Karena kalau kita UKM hanya sendiri ya susah ya teh. Menerima masukan, kritikan, saran juga itu sangat-sangat penting. Dulu ada ini nggak teh? Cacian makian yang paling biasa suka ada kan kalau Pastinya ada ya. Kayak misalnya kenapa kita ubah jadi bentuknya botol seperti ini. Dulu tuh kita pakai standing oh awalnya nggak langsung begini ya? nggak langsung seperti itu, kita bentuknya standing pouch. Jadi ketika kirim ke luar kota mungkin karena tekanan, karena kita nggak di vakum ya, pecah. Oh pecah. Pecah Karena di dibanting-banting jalan, gitu kali ya. dan lain sebagainya. Itu jadi masukan. Jadi kita berinovasi, oke, kita berubah ke botol seperti ini. Nah, untuk misalnya yang paling sering itu adalah ketika kita mengganti bahan. Ini penting banget. Pernah saya ada satu kejadian, kita mengganti bahan karena waktu itu bahannya nggak tersedia. Saya pikir sama-sama, cuma beda merek doang gitu kan. Tapi ternyata berpengaruh sama hasilnya. Nah, komplain itu kan konsumen. Untungnya konsumen komplain, jadi kita langsung sadar. Itu dengan rasa sedih saya menarik semua produk saya Yang pengen sudah? nangis, ya sudah Oh. itu semuanya sama saya ditarik, sama saya dikoreksi apakah masalah pengemasan, apakah masalah produksi. Nah, ketemulah di situ ada bahan yang diganti. Jadi mulai sekarang saat itu saya tidak pernah mengganti Kualitas bahan nomor yang satu ya? betul, merek itu akhirnya saya balikin lagi ke merek yang awal.
mau istilahnya, jadi kita Mau dia mahal, mau dia gimana. Iya, pokoknya ke situ lagi ketersediaan, jadi kita harus stok terus ada. Itu gara-garanya stoknya waktu itu nggak ada, jadi kita ganti merek, ternyata ngaruh. Nah di situ saya oke, mulai sekarang yang namanya stok bahan baku itu harus aman. Itu kerugiannya luar biasa dong. Saya udah nangis deh beneran itu. Masalahnya paling penting itu adalah kepercayaan konsumen. Nah itu yang hilang. Ketika ada, kok rasanya jadi beda ya? Beda sih kok begini gitu Takutnya, kan. oh udah terkenal, jadi nih ada yang dikurangin kan. Biasanya takutnya jadi customer tuh nggak percaya lagi ya sama kita. Gitu. Konsumen itu nomor satu. Wah, kayaknya kalau buat UKM tuh rugi tuh ya bumbu-bumbunya ya. Lumayan tuh berarti teh udah keluar semua. Udah keluar semua, akhirnya kita tarik sama kita di apa istilahnya di dikoreksi, akhirnya ketemu inti masalahnya seperti apa. Mulai saat itu saya tanya oke, karena kita sudah punya istilahnya jadwal produksi, kita harus mempersiapkan bahan tersebut harus ada stoknya Sampai kekurangan bahan baku ya. Suplai bahan baku itu harus ada. Itu pelajaran yang sangat berat. Itu naikin mental untuk ayo maju kamu lagi bisa ya. maju lagi. Itu saya harus menenangkan diri dulu. Harus kembali ke kepedean. Piknik dulu Piknik dulu. Makan jus kurma dulu. Aduh, makasih ada udah dipromosiin ya si tetehnya. Jadi memang kalau yang namanya nangis di pojokan tuh kayaknya udah biasa ya Teh ya. Harus sudah jadi oke lah, itu akan kita hadapi istilahnya gitu ya. Intinya jangan takut, ya pasti akan ada itu gitu. Pasti akan ada nangis-nangis di pojokan seperti apa. Kalau nggak gagal dulu memang kita nggak pernah tahu di mana letak salahnya kita. Pembelajaran lah ya gitu. Harus ada, pasti istilahnya ada yang bisa diambil. Satu hal, bahwa konsumen ketika komplain sama kita, mereka sebenarnya sayang sama kita, pengen produk kita itu tetap bagus. Itu yang saya ambil. Yang kedua adalah mencari permasalahannya seperti apa dan memperbaikinya, dan hal ini gak akan kejadian lagi di depan, di kemudian harinya. Tapi jangan jadi takut ya Teh ya. Jangan Jadi pernah jadi takut. Justru itu tantangannya. Betul. Seninya kalau kata yang lagi ini tuh, seninya tuh ya begitu. Ini Teh buat bisa ada nama ininya nggak, customernya? Apa nih? Customer gimana? Misalkan kayak apa lovers gitu. Oh, kita pakainya sobat aja. Sobat Tiga Sadulur. Nah, buat para sobat Tiga Sadulur nih Teh, pesan-pesannya apa atau mau mengucapkan apa? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena udah menggunakan produk saya asli Purwakarta. Itu yang pertama. Kedua, belilah produk UKM ya, tetangga kita, di lingkungan kita, karena insya Allah itulah yang memutar roda perekonomian. UKM itu tulang punggung ekonomi bangsa. Tiga, harus mempertahankan kualitas, dan keempat, harus mau bersiap dengan persaingan supaya produk kita terus naik kelas. Kalau buat para anak mudanya nih Teh, yang baru mulai usaha, yang baru mau mulai tuh seperti apa? Kalau untuk para anak muda, jangan takut untuk berinovasi, harus kreatif, harus memunculkan identitas kita sebagai bangsa. Seperti ini, saya bikin produk yang benar-benar asli Indonesia banget. Gitu. Oke Teh, makasih sudah mau sharing-sharing sama kita. Semoga Tiga Sadulurnya terus berkah, manfaat. Mungkin nanti bisa tersebar di seluruh negeri. Ada kita lagi jalan-jalan kemana ada nih Tiga Sadulur, kemana ada Tiga Sadulur gitu. Semoga terus maju, terus bisa membanggakan Purwakarta dan khususnya Indonesia nantinya mungkin kalau di luar gitu. Sukses terus. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan lupa di share di sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan lihat-lihat nih ke tempat produknya dari Tiga Sadulur. Ya, yuk. Ini lagi ngapain Teh? Kalau ini udah tahap akhir ya, udah ngebungkus, lagi pakai plastik sering gitu. Berarti tadi prosesnya dari sini ya? Prosesnya di sini. Ini asalnya Bubuk. Bubuknya di sini kan? Oh iya, dari mana? Nah, ini mesinnya Teh. Oh iya. Granulnya dimasukin ke sini, ya. Nanti dia akan berputar. Nah, nanti dia akan keluarnya bentuknya serbuk. Oh, jadi udah dia serbuk tadi. serbuk. Berarti kalau pas proses awal di sana tuh
dicuci, dijemur, dicuci, Hmm. dicuci bersih, terus sama kita di blender, Mhm. si kunyitnya itu di blender, diambil airnya, airnya itu dicampur, dipanaskan, campur dengan gula sampai dia mengkristal kembali. Oh, kirain aku tuh kunyit di apa dijemur terus ke sini. Itu bisa untuk kunyit bubuknya Oh, aja. kunyit bubuk. Tapi kalau untuk minuman instan, dia Oh, ya sari. sarinya, sari kunyitnya diambil, ditambahin gula sampai dia menggranul, mengkristal. Nah, nanti untuk seperti lembut tadi kita masukin ke sini. Nah, untuk proses sampai mengkristal kita lakukan di kiara pedes. Jadi sampai sini mas Sampai ditambahnya sini ya. tinggal dihancurkan sampai bubuk. Di situ kita akan melihat kualitasnya seperti apa dan lain sebagainya, apakah terlalu basah atau terlalu kering. Karena kalau terlalu basah juga nggak bisa ya. Ya nggak akan awet. Oh, nggak akan Nggak akan awet. awet. Jadi Dan berarti bahan tadi itu memang nggak ada pokoknya ya teh? nggak ada. Oh, nggak Nggak ada. Jadi kalau misalnya kita tuh bener-bener ngandelin sampai dia bener-bener jadi gula. Tahan berapa lama? Sebenarnya tahan sampai 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, cuman kita dikundulin jadi 10 bulan saja. Kalau setelah dibuka? Kalau setelah dibuka insya Allah awet sih. Oh. Karena dia basisnya itu kan kadar airnya sangat rendah sekali dan dia basisnya adalah gula. Dia Gula itu awet. berindikasi sudah tidak layak minum tuh seperti apa? Sudah pertama itu dia akan pasti tumbuh apa ya istilahnya kayak jamur. Oh, Itu udah parah banget. Kalau misalnya mulai istilahnya ada basah bagian air lembab ya, bagian lembab yang kita pasti udah kelihatan itu basah. Itu udah nggak Kalau dari bagus. segi rasa? Kalau dari segi rasa, karena mungkin rasanya pahit, itu tidak tampak ya. Tapi yang paling kelihatan tuh dari aroma. Oh, Aromanya udah berubah. Bau Bukan gitu bau. nggak? Baunya udah enggak. Kalau untuk yang mengandung creamer nabati itu pasti baunya asam lah, bau jamur kayak gimana ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang ini aroma jahe, aroma kunyitnya udah nggak kecium lagi. Oh, udah nggak ada lah ya. Hmm. Berarti aman sampai 1 tahun. Wah, buat yang mau nyetok. Berarti dari sini baru ke Dari sini langsung sini. dikemas di sini. Itu di box-box ini tadi ya? Ya, di box ini Ini bawah. tadi sudah sisanya. Nah, ini sudah sisanya. Oh iya, ini jadi ini ya. Di labelin. Terakhir pakai plastik nih. Oh iya. Pakai plastik nih. Oh iya, ini proses pakai plastik ini ya dan langsung dipakai alat itu. Ini TP Getsa PKL dari Unpad. Oh, luar biasa. Nah, itu langsung di itu ya, dipanaskan gitu ya. Ya, betul. Oh, cuma dikipas-kipas gitu aja ya. Kalau kata rambut dikeringin pakai air. Bisa juga. Oh, bisa kan? Iya. Asal kering banget. Oh iya, iya. Sehari produksinya gimana itu? Kalau Setiap hari misalnya- atau Kita itu per minggu 50 kilo. Per minggu 50 kilo. Prosesnya dibikin dulu semuanya jadi granul. Nanti dari granul kita kurang lebih 2 hari lah untuk penghancuran sama packaging. 50 kilo tuh jadi berapa? 50 kilo, 1 kilo itu nanti hasilnya jadi kurang lebih 4 sampai 5 botol. Oh, 1 kilo 1 kilo itu jadi 4 4 sampai 5 botol. Ini lagi proses ini ya, pelabelan ya. Label. Ah, iya. Jadi langsung ini sudah langsung didistribusi kan ada? Yang ada beberapa yang kita tinggalkan untuk sampel pertunggal Oh, untuk kontrol kualitas kita. Nanti kita memenuhi PO misalnya dari Kunafe, atau dari Menom atau Kotek. Sisanya nanti kita simpan untuk reseller. Oh iya, karena kita juga ini reseller ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi reseller juga bisa banget ya. Bisa banget. Ini oh iya, dari harganya berapa tadi teh? Satu Bentar, botol. saya lupa lagi. Ini Bapak harganya berapa, Pak? Ini kalau harga di pasar konsumennya langsung Ya. itu 45.000. Hampir semua kecuali kunyit. Oh iya. Kalau kunyit itu harganya di 42. Ya. Kalau reseller Kalau sendiri reseller ada harga ada. khusus. Nanti bisik-bisik boleh ya. Oke, langsung kontak di sini. Worth gitu it lah kalau jadi reseller. Worth it lah pokoknya ini minum kesehatan apalagi sekarang lagi masa-masa pandemi begini ya. Pasti lagi dicari banget sama semua kalangan dan bisa ini juga bisa tahan sampai 1 tahun ya teh 1 tahun, jadi jangan takut gitu. Makasih teteh sudah makasih atas boleh dukungannya. muter-muter juga. Iya. Semangat buat teh lagi pada produksi.